Ya, halo sahabat Sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program Kulu Kelir. Dan kali ini spesial sekali di program Kulu Kelir. Saya sedang berada di 3D Stable, tepatnya di Jalan Talangkepuh, tepatnya di Kecamatan Gandus. Ini merupakan salah satu kawasan milik orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Herman Dairu. Nah, untuk mengetahui info lengkapnya mengenai 3D Stable, pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai ini anak dari Bapak Herman Dairu, yaitu Mbak Leriva Herman Dairu, terkait 3D Stable. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, yuk kita langsung ke dalam. Ya, halo sahabat Sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program Kulu Kelir. Dan saat ini tadi saya sempat berkeliling di kawasan 3D Stable dan tempatnya memang bagus banget. Khusus tempat kalian yang ingin berwisata, mungkin berwisata berkuda, ini cocok banget dijadiin spot wisata teman-teman sahabat Sonora ya. Dan saat ini saya sudah bersama owner dari 3D Stable. Ini adalah anak orang nomor 1 di Sumatera Selatan, ada Mbak Leriva Herman Dairu. Selamat siang Mbak Leriva. Siang. Apa kabar Mbak? Silakan dibuka maskernya Mbak. Baik. Oke, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Leriva, sebelumnya kami ngucapin terima kasih dulu. Ini udah diizinin buat main ya di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan. Ini 3D Stable, tempat berwisata berkuda. Jadi buat sahabat Sonora yang memang hobi banget main kuda atau panahan, ini salah satu tempat yang Nando rekomendasiin buat sahabat Sonora kunjungi. Baik, Mbak Leriva, tadi Nando sempat udah keliling ini di kawasan 3D Stable. Jadi selain tempat pacuan kuda, di sini juga banyak banget sahabat Sonora taman-taman, mungkin cocok banget buat sahabat Sonora yang pencinta tanaman. Untuk foto-foto ini juga pas banget untuk dijadiin tempat destinasi wisata. Tapi kita akan membahas masalah 3D Stable-nya ya, Mbak Leriva. Nah, mungkin Mbak Leriva untuk yang pertama kali ini boleh diceritain nggak kenapa sih terobsesi atau muncul ide untuk membuat salah satu destinasi wisata 3D Stable ini, Mbak Leriva, silakan. Jadi awalnya memang itu hobi dan impian Bapak dari dulu. Okay. Jadi emang Bapak dari kecil itu pengen punya kandang kuda, pengen pelihara juga gitu. Akhirnya mulai dari tahun 2015 kemarin terrealisasikan. Jadi awalnya baru 1-2 kuda dulu, kemudian nambah, akhirnya juga ada yang lahir juga di sini. Oke, baik. Jadi total ada berapa kuda nih? Sekarang di 3D ada 19 kuda. 19 kuda. Iya. Oke, yang udah lahir di sini Yang ada berapa lahir di sini banyak? ada 3. Ada 3 ya. Oke, baik. Ini berarti cocok banget jadi tempat peternakan kuda juga nih, Mbak Leriva. Ya, amin. Oke, baik. Nah, Mbak Leriva, 3D Stable ini inspirasi nama tempat pacuan kuda ini jadi 3D Stable ini apa, boleh diceritain Mbak Leriva? Jadi awal mulanya itu kan Bapak bilang, oh ini namanya 3D aja. Apa tuh 3D? Jadi Deru, Danis, Deka. Oke. Jadi Danis sama Deka itu nama cucu Bapak, dua cucu Bapak yang pertama. Oke, baik. Jadi terinspirasilah dan dinamakan 3D Stable ya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Nah, untuk luas area lahan yang ada di 3D Stable ini mungkin kita jelasin untuk seluruhnya dulu ya, karena ini ada khusus 3D Stable dan juga secara menyeluruh ada taman-tamannya juga. Ini kalau untuk 3D Stable luas area lahannya berapa? Kalau di sini totalnya itu ada 18 hektar. 18 hektar. Oke, baik. Tapi kalau untuk lapangan berkudanya sendiri itu 100 kali 35 meter. 100 kali 30 meter, cukup luas ya untuk sahabat Sonora yang mungkin ingin bermain kuda. Nah, fasilitas yang ada di 3D Stable sendiri, Mbak Leriva, ada apa aja nih? Jadi kita di sini ada poni, kemudian ada latihan kuda besar, terus kita juga ada tempat memanah, kita juga ada andong. Andong, apa itu Mbak Leriva? Andong, delman ya. Oh, delman. Oke, maaf saya kurang tahu nih sahabat Sonora. Jadi di sini selain tempat pacuan kuda juga ada tempat sport panahan juga ya. Memang mungkin Bapak juga hobi memanah, berdasarkan cerita ya. Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Leriva, selain untuk bermain kuda dan juga memanah, kira-kira pengunjung yang berkunjung ke 3D Stable ini bisa ngelakuin apa aja di 3D Stable ini? Mungkin akan kita bahas di segmen kedua nanti. Dan untuk sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir dan saya masih berada di Kecamatan Gandus, tepatnya di Jalan Talangkepuh dan di destinasi wisata pacuan kuda yang dinamakan 3D Stable. Dan saat ini saya masih bersama Mbak Leriva Hermanderu, salah satu owner dari 3D Stable. Dan di penghujung segmen pertama tadi saya sempat menanyakan sama Mbak Leriva, selain untuk bermain kuda dan juga memanah, ini fasilitas apa saja yang disediakan oleh 3D Stable kepada para pengunjung, Mbak Leriva? Jadi selain berkuda dan memanah, itu bisa ada prewed juga. Oke. Jadi kita di sini menyediakan jasa prewed. Jadi ada pantai juga. Jadi seolah-olah seperti di Bali kali ya, pakai kuda gitu. Terus kita juga ada tadi Andong sama Delman. Jadi yang mungkin jauh-jauh ke Jogja bisa nggak usah jauh-jauh, ada di sini ya. Gitu. Baik, berarti banyak banget ya fasilitas yang disediakan oleh 3D Stable kepada para pengunjung. Nah, untuk kelebihan, mungkin kelebihan tempat 3D Stable ini dibandingkan tempat lain mungkin Mbak Leriva apa aja nih? Jadi kalau di sini itu merupakan tempat stable pertama yang indoor di Palembang ini. Jadi walaupun hujan ataupun cuaca yang panas karena terik matahari, itu pengunjung tetap bisa latihan berkuda tanpa khawatir kebasahan, kepanasan gitu ya, Mbak, benar. Terus kita di sini juga menyediakan semua fasilitas keamanan untuk latihan berkudanya. Jadi kita menyediakan dari helm, kemudian sarung tangan, lalu bootsnya juga. Baik. Nah, tadi Mbak Leriva juga sudah ngejelasin jumlah dari kuda yang ada 3D Stable ini ada 19 kuda dan 3 dilahirin di sini ya Mbak Leriva. Kalau boleh tahu jenis kuda apa aja nih Mbak yang ada di 3D Stable, Mbak Leriva? Di sini ada kuda One Blood, X Thoroughbred, kemudian ada jenis G, itu yang antara persilangan gitu. Terus ada juga yang sandal, jadi yang semi lokal ya gitu. Terus ada yang poni juga yang lokal, yang kecil-kecil gitu. Yang mungkin biasanya orang suka lihat di Sumba mungkin ya gitu. Baik. Nah, dari sekian banyak jenis kuda tadi yang jadi favorit pengunjung apa nih Mbak Leriva? Biasanya yang pengunjung baru pertama kali belajar latihan ya, itu naik kuda yang G karena nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu pendek juga, dan itu memang kuda untuk kompetisi. Jadi nyaman latihannya. Baik. Mungkin juga kalau untuk kuda yang tinggi itu mungkin buat orang takut ya, memacu adrenalin juga ya. Kalau Bapak sendiri hobi pakai kuda yang jenis apa nih? Ada yang G yang gede, yang One Blood yang gede. Nah, Mbak Leriva ini agak di luar materi tadi. Saya melihat orang-orang yang mungkin pemula ya, para orang yang berkuda pemula ini masih dibimbing oleh instruktur. Kalau Bapak sendiri sendiri atau masih dibimbing nih oleh para instruktur? Kalau Bapak sih sendiri, tapi memang beliau itu hobinya lebih ke apa ya, naik aja gitu, enggak jalan bukan santai yang gitu serius, ya? yang santai aja gitu. Baik. Kalau Bapak jadwal main kudanya hari apa aja? Bapak tuh nggak menentukan karena jadwalnya yang bahkan padat weekend ya. pun itu nggak ada libur jadi gitu. Jadi kalau biasanya weekend di hari Minggu itu saja, kalau misalnya ada benar-benar ada waktu senggang sih biasanya. Baik. Nah, kalau untuk memanah untuk para pengunjung, ada berapa banyak media panahan di sini, Mbak? Kalau targetnya di sini ada 4, jadi bisa ganti-gantian juga sih. Kita juga ada pembimbing juga ya? Iya, tapi di sini karena memang fokusnya lebih berkuda, jadi kalau yang untuk pemanah biasanya diarahin cara memegangnya terlebih dahulu aja gitu. Baik, jadi ada 4 target ya panahan di sini ya. Baik. Nah, ini kita jeda dulu ke segmen ketiga, mungkin yang akan kita bahas di segmen ketiga nanti. Karena masih banyak, saya melihat tadi para pengunjung masih dibimbing. Nah, di sini ada nggak tempat khusus pelatihan ya? Apakah ada semacam pelatihan juga di sini buat para pengunjung yang ingin serius memacu kuda? Seperti itu akan kita bahas di segmen ketiga nanti, Mbak Leriva. Untuk itu, sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir dan kita sudah berada di segmen ketiga program Kulu Kelir kali ini. Nah, mungkin langsung saja nih sama Mbak Leriva, owner dari 3D Stable. Tadi di pengunjung segmen kedua, saya sempat menanyakan sama Mbak Leriva, ada nggak kira-kira semacam pelatihan khusus ya yang diberikan oleh pihak 3D Stable kepada para pengunjung atau masyarakat yang ingin serius mendalami olahraga pacuan kuda. Nah, di 3D Stable sendiri bagaimana nih Mbak Leriva? Jadi kalau di sini memang kita ada coach. Ada coachnya langsung. Jadi kalau setiap orang yang latihan itu
selalu didampingi, jadi nggak dilepas sendiri gitu. Jadi dilatih, benar-benar dilatih tuh dari awal cara naiknya, cara duduknya, mengatur keseimbangan hingga ke tahap selanjutnya gitu. Kalau untuk pengunjung yang ingin latihan rutin mungkin kita udah nyediain belum atau bagaimana? Iya, tentunya. Jadi kalau untuk latihan rutin juga ada paketnya. Jadi kalau misalnya serius bisa langsung booking aja. Kalau mungkin awal-awalnya coba dulu. Kalau misalnya udah nyaman mungkin bisa booking paketnya. Baik. Nah, Mbak Leriva, kita melihat memang kalau untuk Kota Palembang ini mungkin agak asing juga ya olahraga pacuan kuda. Kalau melihat respon masyarakat Palembang dengan olahraga pacuan kuda dan juga di 3D Stable sendiri bagaimana kalau Mbak Leriva melihat sendiri, Mbak? Kalau saya lihat sendiri sih alhamdulillah responnya sih positif ya bisa dibilang karena biasanya kan kuda itu identiknya misalnya hanya rekreasi aja. Jadi biasanya kalau kayak di kebun binatang ataupun cuma foto-foto aja. Iya, foto-foto naik keliling aja gitu. Ternyata ada olahraganya juga kan berkuda itu. Dan ada juga banyak juga yang serius, jadi bisa ada potensi juga untuk di Palembang ini punya atlet kuda sendiri gitu. Baik. Nah kalau untuk rata-rata pengunjung nih yang hadir, kan ini bukanya setiap hari ya Mbak ya? Bukanya setiap hari. Kecuali Kalau hari Rabu. Dari hari Rabu sampai Minggu? Senin sampai Minggu kecuali hari Rabu. Senin sampai Minggu kecuali hari Rabu ya? Nah kalau rata-rata pengunjung yang datang ke 3D Stable sendiri bagaimana nih Mbak Leriva? Maksudnya rata-rata banyak pengunjung? Banyak pengunjung jumlahnya ya. Kalau misalnya sehari-harian itu bisa ya hari kerja pun itu biasanya 3 sampai 5 orang yang latihan masih ada yang mengunjungi juga ya? Jadi rutin. Jadi kemudian kalau weekend sih lebih ramai ya pastinya karena banyak yang bawa keluarga seperti tadi kan. Jadi karena kita memang membatasi jumlah orang karena harus booking terlebih dahulu karena harus mematuhi prokes juga kan. Jadi bisa kalau untuk yang latihan riding sendiri kalau weekend itu bisa 5 sampai 10 orang. Jadi slot kita ada 10 sehari. Kemudian kalau untuk yang rekreasi seperti memanah, archery itu jadi bisa karena banyak yang bawa keluarga jadi bisa lebih dari 20 sih kadang. Sampai 20 orang ya. Iya, per sesinya. Sini ya. Banyak banget. Nah, kalau dari rata-rata pengunjung yang paling jauh dari mana ada nggak yang dari luar kota? Iya, ada. Jadi ada orang yang benar-benar datang spontan dari Sekayu, dari Muba ya. Karena emang mau kesini katanya gitu. Berarti sejauh ini memang dari jauh dari daerah Muba ya. Baik. Nah untuk harga, nah ini mungkin para penonton nggak tahu nih harga yang perlu dikeluarkan untuk bermain kuda atau juga bermain panahan ini, atau satu paket juga nih Mbak, main kuda sama panahan satu paket dalam satu hari? Beda ya. Nah, ini boleh jelasin Mbak? Jadi kalau di sini kita untuk latihan berkudanya sendiri itu yang didampingi coach. Jadi dari satu sesinya tuh 45 menit. Satu sesi 45 menit itu yang ditemani coach kan. Itu start dari 300.000 yang non member. Kalau yang member itu 250.000. Iya. Kemudian tapi kita juga ada paketnya. Jadi ada yang paket 1 bulan. Itu yang 4 kali, 6 kali, 8 kali. Itu jadi lebih hemat yang pastinya. Kemudian kita juga ada naik poni. Itu untuk anak-anak sih biasanya. Tapi dewasa juga bisa. Itu keliling kebun juga, itu 60.000. Kemudian memanah juga begitu, setengah jam itu 60.000. Kemudian andong juga 60.000 untuk keliling luas lahan di 3D Stable. Wow, udah puas ya 60.000 udah bisa melihat berbagai spot wisata yang ada di 3D Stable ya Mbak Leriva. Nah, kalau untuk penerapan protokol kesehatan sendiri Mbak di 3D Stable bagaimana nih Mbak? Kalau di sini kita sediakan masker untuk groomer kita sama coach kita. Kemudian kita juga menyediakan hand sanitizer, lalu juga tempat cuci tangan. Kemudian untuk orang yang riding kan juga kita sediakan glove yang tentunya dicuci secara rutin gitu. Baik. Berarti memang protokol kesehatan juga sudah secara maksimal ya diterapkan di 3D Stable. Nah, Mbak Leriva, kita jeda dulu sebentar menuju ke segmen terakhir, tepatnya di segmen keempat. Untuk itu sahabat Sonora, kami segera kembali sesaat lagi. Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir dan kita sudah berada di segmen keempat program Kulu Kelir kali ini. Nah, Mbak Leriva, ini di segmen terakhir mungkin kita agak refresh sejenak karena tadi belum kita jelasin ya terkait treatment perawatan kuda yang ada di 3D Stable sendiri, bagaimana nih Mbak Leriva? Kalau di sini kita juga ada dokter hewan pribadi. Jadi kita agar pemeliharaan kudanya itu optimal. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang tidak terlihat secara kasat mata itu ada dokternya, jadi bisa
tahu duluan, jadi dihindari kan untuk yang kejadian yang kurang mengenakan nantinya gitu. Kemudian kan kuda ini juga seperti hewan ternak ya, kadang juga ada penyakit kulit gitu misalnya kan, jadi dikasih obat gitu. Kemudian pangannya itu kudanya di sini diberi 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kemudian kalau malam juga groomer standby kalau misalnya ada apa-apa. Terus juga mandinya, jadi mandinya itu 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Itu jadwalnya apa? Pagi sampai pagi sama sore? Oke, baik, sama kayak manusia juga ya berarti. Oke, baik, berarti memang untuk treatment perawatan kuda 3D stable ini sudah terjamin ya, dan juga udah ada dokter pribadinya langsung seperti itu ya Mbak Rifa ya. Nah, dan juga di sini sahabat sonora juga bakal dibangun nih di samping lahan pacuan kuda ini ada tempat, ini boleh dijelasin juga Mbak Rifa? Iya, kita lagi bangun semacam feeding ground, jadi lapangan rumputan. Jadi kan kuda itu kadang juga butuh relax lah kayak kita gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dilepas keluar, takutnya dia kemana-mana. Jadi ada lapangan rumputannya khusus, jadi dia bisa makan sendiri. Kemudian kalau misalnya ada yang bawa wortel mau kasih makan kuda juga bisa. Oke, baik. Nah, Mbak Rifa tadi sempat ada yang mengganjal sedikit satu pertanyaan bahwa di 3D Stable ini juga menyediakan tempat pre-wed. Berapa biaya yang harus dikeluarkan sahabat sonora mungkin yang ingin pre-wed di 3D Stable? Jadi di sini kita menyediakan, kalau untuk pre-wednya kita menyediakan 2 kuda. Jadi biar pasangannya bisa naik kuda. Jenis kudanya kuda apa nih Mbak? Kuda yang besar. Oh, yang besar ya? Tapi kita biasanya kasih yang besar kan. Yang besar ya? Karena lebih bagus kalau difoto kan. Kemudian juga alatnya juga gak seperti yang untuk orang riding, biasanya warnanya juga sepadan gitu, misalnya hitam sama putih gitu, udah sama talinya segala macam. Kemudian kita juga menyediakan lokasinya sih, jadi bukan hanya di lapangan ini saja, tapi jadi kita di sini ada semacam danau, jadi kayak pantai. Pantai buatan gitu ya Mbak ya? Jadi ada pantai, mungkin nanti boleh dilihat di liputannya. Jadi biar seperti di Bali gitu. Baik. Berapa biayanya Mbak tadi Mbak yang harus dikeluarkan? Kalau biayanya itu 500.000 per jam. 500.000 per jam ya? Itu berarti udah input apa aja nih? Udah dapat apa aja? Yang tadi, yang saya sebutin tadi. Baik. 500.000 nih sahabat sonora, ini biaya yang cukup terjangkau, udah dapat foto pre-wed yang mungkin sekali seumur hidup ya, foto bareng kuda ya. Baik. Nah, terakhir Mbak Rifa, ini pesan-pesannya buat sahabat sonora yang mungkin pengen berkunjung atau bermain kuda di 3D Stable. Silakan Mbak Rifa. Mungkin sahabat sonora yang belum pernah latihan berkuda, ayo main ke 3D Stable. Kita juga ada tempat memanah, kemudian kita juga ada tempat rekreasi anak-anak yang tentunya sangat menyenangkan. Mungkin untuk lokasi dan juga alamat medsosnya ini mungkin. Jadi kalau untuk kesini disarankan untuk booking dahulu, itu bisa lewat IG kita di 3D Stable. Baik. Kemudian alamat kita ada di Jalan Talang Kempu, Kecamatan Gandus, Palembang. Baik. Mbak Rifa, makasih banyak udah diizinkan untuk bermain di 3D Stable. Sukses selalu buat 3D Stable. Dan sahabat sonora, demikian program Kulu Kilir kali ini. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.